Emangnya bisa kita menjadi kaya hanya dengan memikirkannya? Emangnya bisa kita menjadi terkenal hanya dengan memikirkannya? Emang bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan hanya dengan memikirkannya? Emang bisa? Kedengarannya sih kayaknya nggak mungkin. Banyak banget kita temui di sekitar kita, seseorang itu berpikir kalau dia itu nggak mampu atau nggak bisa melakukan sesuatu yang dia ingin capai. Pemikiran itu membuat dia patah semangat dan malah semakin malas untuk berusaha mendapatkan apa yang dia mau. Sampai akhirnya, karena sudah malas dan berpikir kalau dia nggak bisa, akhirnya dia beneran gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini saya akan memberitahu salah satu cara dan teori yang katanya bisa bikin kita mendapatkan semua hal yang kita inginkan hanya dengan menggunakan pikiran kita saja. Wah, apa ya itu? Makanya simak penjelasannya sampai video habis ya. Hukum alam atau the universal law adalah sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta tentang bagaimana alam ini berjalan. Hukum alam menyangkut fisik dan non-fisik. Hukum fisik lebih mudah diobservasi untuk menemukan kebenarannya. Contoh hukum fisika, kimia, dan sebagainya telah banyak dirumuskan dan dipahami oleh manusia. Sedangkan hukum non-fisik, psikologi, dan sebagainya yang banyak menyangkut aspek spiritual dan emosi juga menganut hukum tertentu sebagaimana hukum-hukum fisika dan kehidupan manusia di dalamnya. Tetapi hukum ini belum banyak dirumuskan manusia secara ilmiah. Salah satu hukum alam non-fisik yang populer saat ini adalah the law of attraction. The Law of Attraction dipopulerkan kembali oleh Rhonda Byrne melalui film dan buku bestseller The Secret. Studi dari The Law of Attraction telah menyebabkan ribuan orang mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Law of Attraction mengupas banyak hal tentang keterikatan manusia dengan semesta yang saling terkoneksi. Singkatnya, bahwa apa yang kita pikirkan dengan fokus, apa yang kita minta dengan tulus, harapan-harapan yang kita panjatkan pada kekuatan alam semesta, itulah yang akan kita tarik masuk ke dalam hidup kita. Contohnya, jika Thomas Alva Edison tidak pernah memikirkan sebuah bola kecil yang bisa mengeluarkan cahaya, mungkin kita tidak akan pernah merasakan terangnya lampu. Secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang terlintas dalam ingatan beberapa hari lalu, atau secara kebetulan mengalami hal-hal yang pernah terlintas dalam pikiran. Saat kita berpikir sakit, meski badan kita sehat, maka kita pun benar-benar lemah dan rapuh. Serta tak terhingga jumlahnya orang-orang yang rajin sholat, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lainnya, akhirnya benar-benar tercapai apa yang diinginkannya. Elizabeth Tawney mengatakan, manusia adalah magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik-menarik atau undangannya sendiri. Jadi, apa itu Law of Attraction? Law of Attraction atau LOA adalah filosofi yang membuktikan bahwa pikiran positif memberikan hasil positif pula ke dalam hidup seseorang. Demikian juga pikiran negatif memberikan hasil negatif pula. Hal tersebut berdasarkan pada keyakinan bahwa pikiran adalah bentuk energi. Memiliki energi positif bisa mencapai kesuksesan di semua bidang kehidupan, termasuk kesehatan, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. 3 prinsip Law of Attraction. 1. Tarik-menarik atau like attracts like. Prinsip utama dari hukum ini adalah tarik-menarik. Hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling menarik satu sama lain. Orang akan cenderung suka dengan orang yang memiliki ketertarikan sama dengannya.
Sebagai contoh, ketika memilih pasangan hidup, kita cenderung akan menyukai orang yang sepemikiran dengan diri kita. Hal ini juga menunjukkan bahwa pikiran orang cenderung menarik hasil yang serupa. Berpikir negatif dipercaya dapat menarik pengalaman negatif, sedangkan berpikir positif dipercaya menghasilkan pengalaman positif yang orang inginkan. 2. Alam semesta tidak menyukai kekosongan. Nature abhors a vacuum. Alam semesta tidak menyukai kekosongan karena law of attraction membentuk gaya tarik-menarik antara alam semesta dan pikiran kita. Hal tersebut yang mengakibatkan pikiran kita akan selalu memiliki ruang untuk berpikir. Hal ini juga berdasarkan pada ide atau gagasan bahwa tidak mungkin memiliki ruang kosong dalam pikiran dan hidup kita. Sesuatu akan selalu mengisi ruang tersebut. Jadi, penting untuk mengisi ruang itu dengan hal-hal yang lebih positif. 3. Hiduplah di hari ini. The present is always perfect. Law of Attraction mengatakan bahwa selalu ada hal yang bisa kita lakukan untuk lebih menikmati hidup di hari ini. Artinya, kita harus mencurahkan energi yang kita punya untuk hidup di masa kini, bukan di masa depan atau masa lalu. Jangan menghabiskan waktu dan energi kita untuk memikirkan hal yang tidak pasti. Terkadang ada hal di luar sana yang tidak bisa kita andalkan. Fokus saja pada hal-hal yang mampu kita selesaikan. Cara menerapkan Law of Attraction. Menerapkan Law of Attraction berarti menyarankan pikiran alam bawah sadar kita untuk mewujudkan mimpi yang kita inginkan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, di antaranya 1. Berdoa kepada Allah dengan keyakinan. Doa adalah sebab terkuat dalam menolak perkara-perkara yang tidak disukai seperti musibah dan bencana. Dan doa juga merupakan sebab terkuat dalam usaha meraih cita-cita. Namun, pengaruh yang dihasilkan dari kekuatan doa setiap hamba berbeda-beda. 2. Fokus memikirkan hal positif. Menggunakan kata-kata negatif secara tidak langsung akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup kita. Daripada mengatakan, "Aku tidak ingin menjadi miskin," lebih baik diganti dengan kalimat, "Aku ingin menjadi kaya." Ini juga akan lebih baik jika kita mengatakan ingin hidup bahagia ketimbang berpikiran bahwa hidup kita sangat sulit. Pada dasarnya, konsep LOA adalah menarik hal-hal positif dan menghalau hal-hal negatif. Semua itu dapat dilakukan dan dikontrol oleh otak kita. Mungkin ini akan terasa sulit, karena selayaknya manusia pasti terkadang memiliki pemikiran negatif. Namun, jangan biarkan pikiran negatif tersebut tinggal berlama-lama dan segera alihkan ke hal yang lain. 3. Bersikap seolah-olah mimpimu sudah tercapai. Fake it until you make it. Atau berpura-puralah hingga kamu berhasil mencapainya. Merupakan narasi yang tepat untuk menggambarkan keadaan ini. Bukan berarti kita harus menjadi orang lain, melainkan menjadi diri sendiri dalam versi terbaik. Jika kita memiliki keinginan untuk menjadi seorang bos, bertindaklah layaknya pemimpin perusahaan besar. Misalnya, dengan berpikir dari berbagai sudut pandang, menjadikan diri sendiri lebih disiplin, kreatif, dan sebagainya. 4. Bersyukur. Bersyukur dapat menjadi magnet yang akan menarik hal-hal baik dari alam semesta. Kita tidak harus menunggu sampai mendapatkan apa yang selama ini diimpikan, tapi bersyukurlah atas apa yang saat ini menjadi milik kita. Bersyukur tidak hanya membantu kita untuk menghargai apa yang dimiliki saat ini, tapi juga membuka hati dan tangan untuk memberi. Hal ini dipercaya dapat menarik lebih banyak kelimpahan dalam hidup. Ada banyak hal yang patut untuk disyukuri, seperti kesehatan, makanan yang cukup,
oksigen gratis, dan masih banyak lagi. 5. Melakukan afirmasi setiap hari. Afirmasi adalah kata-kata atau pernyataan positif yang diucapkan untuk diri sendiri. Kata-kata positif ini akan tertanam dalam pikiran bawah sadar dan menantang kita untuk berbuat lebih baik lagi. Afirmasi positif juga baik untuk kondisi psikologi seseorang. Afirmasi adalah metode yang tepat untuk mengingatkan diri sendiri tentang semua hal baik dan perjuangan yang berhasil dilewati. 6. Siap melakukan aksi. Hukum Loa hanya akan bekerja jika kita mengambil tindakan yang akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian besar adalah hasil akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang setiap hari kita buat. Lakukan tindakan yang sejalan dengan tujuan kita. Apakah kita ingin memiliki badan yang sehat? Daripada memilih makanan cepat saji, lebih baik kita ganti dengan mengonsumsi buah dan sayur. Keputusan kita memilih air putih daripada soda pun akan membawa kita lebih dekat dengan impian tersebut. Contoh lain, jika kita punya tujuan besar untuk menjadi orang kaya, maka kita harus memulai langkah kecil dari sekarang. Misalnya, mulai mencari usaha untuk menghasilkan uang, menabung, atau jika kita sudah memiliki pekerjaan, maka lebih giat lagi dalam bekerja dengan selalu hadir di pekerjaan dan melakukan pekerjaan dengan baik, bahkan bisa memberi inovasi baru untuk kemajuan perusahaan di tempat kita bekerja. Tidak ada hal besar yang terjadi secara tiba-tiba. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Jadi, lakukan tindakan baik dari sekarang. 7. Membuat vision board. Membuat vision board atau papan masa depan adalah salah satu cara paling bagus untuk membuat law of attraction bekerja untuk kita. Papan visi dapat berbentuk fisik dengan menuliskannya pada kertas dan dipajang di dinding kamar atau dengan menuliskannya di smartphone. Tak hanya tulisan, vision board juga dapat berupa gambar yang menjelaskan impian kita. Misalnya, dengan memajang foto seorang model yang memiliki badan ideal atau memajang gambar negara yang ingin kita kunjungi. Vision board akan membantu kita memvisualisasikan sebuah impian. Semakin kita melihatnya, maka tekad dan usaha yang kita lakukan akan semakin keras dan meningkatkan fokus untuk mencapainya. Hal ini juga bisa menjadi pengingat saat kita mulai kehilangan semangat di tengah jalan. 8. Percaya bahwa kita dapat mewujudkannya. Percaya diri adalah suatu bentuk kepercayaan dan kehormatan tertinggi yang dapat kita berikan kepada diri sendiri. Saat diberi kepercayaan oleh orang lain, kita akan sekuat tenaga menjaga kepercayaan itu dan berusaha untuk tidak mengecewakannya. Begitupun saat diberi kepercayaan oleh diri sendiri, kita akan memiliki energi yang lebih besar untuk berjuang. Jadi, jangan pernah meragukan kemampuan kita. Kita lebih hebat dari apa yang orang lain pikirkan. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa mencoba meluangkan waktu sebentar saja setiap harinya saat mau tidur atau saat kita sedang bosan untuk membayangkan apa yang kita inginkan. Pastinya membayangkannya ya tidak berlebihan, dan kalau bisa latihan ya tidak membayangkannya saja kan, harus tetap ada aksinya. Saat ini banyak orang yang menganggap bahwa teori law of attraction itu tidak realistis, pseudoscience, dan kurang lebih masih jadi perdebatan di banyak orang. Saran saya, apapun jalan yang kita ambil, apapun jalan hidup yang kita lalui nanti, teori apapun yang kita anut, kepercayaan apapun yang kita pegang, kita sama-sama berharap jalan hidup yang kita ambil itu adalah jalan yang paling kita percaya dan sesuai dengan diri kita. Selama tidak merugikan orang lain, lakukan apa yang harus kita lakukan. Jalan hidup setiap orang bisa jadi berbeda, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya.
Dan yang paling penting, jika sekarang kita merasa sedang memiliki banyak masalah, pada akhirnya jangan lupa untuk melakukan action dalam menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun visualisasi berguna, tapi kita tetap harus take action. Tidak masalah sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Akhir kata, terima kasih.